Aceh sumbang 5,216 triliun ke pusat, tapi cuma menerima 98 triliun? Itu fakta atau manipulasi data? Kalian percaya narasi kalau Aceh menyumbang 5.000 triliun lebih ke negara, tapi cuma dapat 98 triliun? Coba, sini kita bongkar. Pernyataan tokoh seperti Dr. Fahru Razi yang mengklaim Aceh menyumbang 5.216 triliun rupiah merupakan bentuk manipulasi framing yang mencampur adukan omset kotor gas arus era Orde Baru selama 40 tahun dengan penerimaan dana otonomi khusus era modern. Secara historis, kilang LNG Arun memang telah mengapalkan 4.269 kargo LNG serta 1.868 kargo kondensat sejak tahun 1978 hingga 2014. Namun, angka 5.000 triliun tersebut adalah omset kotor, gross revenue, yang belum dipotong biaya operasional eksplorasi tinggi, porsi kontraktor asing, ExxonMobil, konsorsium Jilko, dan pembagian hasil masa Orde Baru yang memang sangat sentralistis. Jadi, angka 5.216 triliun itu adalah omset kotor penjualan gas era Orde Baru selama 40 tahun, yang bahkan belum dipotong biaya operasional eksplorasi super mahal dan porsi bagi hasil perusahaan asing. Sedangkan, angka 98 triliun itu baru satu instrumen saja, yaitu dana otsus pasca MOU Helsinki. Sekarang paham kan kenapa narasi Aceh sumbang 5.216 triliun, tapi cuma dapat 98 triliun itu murni manipulasi data. Membandingkan akumulasi omset kotor 40 tahun era Orba dengan hanya satu komponen dana otsus sebesar 98 triliun rupiah adalah logika yang cacat dan bentuk manipulasi data demi memelihara narasi bahwa Aceh selalu dianaktirikan oleh pusat. Narasi ini sengaja menyembunyikan fakta bahwa pusat sebenarnya sudah mentransfer lebih dari 500 triliun rupiah ke Aceh lewat DAU, DAK, bagi hasil pajak, hingga dana desa, termasuk 23 kabupaten kota di dalamnya, selama kurun waktu 2005 hingga 2024. Sekarang kita buka rincian portofolio transfer APBN dari DJPK Kemenkeu untuk akumulasi tahun 2005 sampai 2024. 1. Dana alokasi umum atau DAU sebesar 250 triliun rupiah. Dialokasikan dari APBN setiap tahun selama 20 tahun, 2005 sampai 2024, dengan rata-rata 12 triliun hingga 15 triliun rupiah per tahun. Dana ini digunakan untuk membiayai operasional birokrasi, gaji PNS, PPPK, dan pelayanan umum di seluruh wilayah Aceh. 2. Dana otonomi khusus atau OTSUS sebesar 98,5 triliun rupiah. Dialokasikan sejak tahun 2008 hingga 2024 sesuai amanat UUPA. 3. Dana alokasi khusus atau DAK sebesar 75 triliun rupiah. Rata-rata dialokasikan 3 triliun hingga 5 triliun rupiah per tahun untuk DAK fisik, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, jalan, puskesmas, rumah sakit, dan DAK non-fisik, dana BOS dan pelayanan kesehatan. 4. Dana desa sebesar 42 triliun rupiah. Disalurkan langsung dari APBN ke lebih dari 6.400 kampung atau desa di seluruh Aceh sejak UU Desa berlaku 2015 sampai 2024 dengan alokasi rata-rata 4 triliun hingga 5 triliun rupiah per tahun. 5. Dana bagi hasil atau DBH sebesar 35 triliun rupiah. Merupakan pengembalian porsi bagi hasil pajak, PPH, PBB, serta porsi 70% penerimaan negara dari minyak dan gas bumi milik Aceh. Coba sekarang lihat neraca perbandingan tahunannya. Setoran real dari Aceh ke kas negara itu cuma sekitar 6-10 triliun rupiah per tahun. Tapi uang APBN yang dikirim pusat ke Aceh mencapai 30-34 triliun rupiah per tahun. Artinya apa? Selama 20 tahun terakhir ini, pemerintah pusat sebenarnya justru memberikan subsidi ke Aceh sebesar 20-24 triliun rupiah setiap tahunnya. Coba kalian hitung berapa. Jadi, dalam posisi neraca keuangan pasca MOU Helsinki tahun 2005, Aceh bukanlah pihak yang diperas, melainkan justru disubsidi oleh pusat secara signifikan. Kalau pusat sudah transfer ratusan triliun, kenapa pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh masih lambat? Penyebab utamanya bukan karena pusat menganaktirikan Aceh, melainkan karena buruknya tata kelola keuangan daerah, perencanaan yang lambat, dan tingginya tingkat kebocoran anggaran akibat korupsi di tingkat lokal. Data resmi Kementerian Keuangan mencatatkan bahwa sisa dana otsus yang mengendap di bank atau silpa karena tidak sanggup diserap oleh pemerintah daerah mencapai 7,7 triliun rupiah. Ditambah lagi, struktur APBD Aceh didominasi oleh belanja operasional birokrasi dan gaji pegawai ketimbang belanja modal produktif untuk pemulihan ekonomi. Praktik korupsi di daerah juga merusak alokasi dana pemulihan masyarakat pasca konflik. Kasus terbaru yang ditangani Kejaksaan Tinggi Aceh membuktikan terjadinya penyelewengan dalam proyek pengadaan bibit ikan kakap dan pakan rucah fiktif pada Badan Reintegrasi Aceh. Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh resmi menahan Ketua Badan Reintegrasi Aceh bernama Suhendri beserta 5 tersangka lainnya atas kasus korupsi proyek fiktif bernilai 15,71 miliar rupiah yang bersumber dari APBA Perubahan 2023. Bantuan yang seharusnya menjadi hak para korban konflik dan mantan kombatan ternyata tidak pernah disalurkan meskipun anggarannya telah dicairkan.
Ingat juga peristiwa tahun 2018, di mana mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK karena kasus korupsi dan suap proyek dari alokasi dana Otsus senilai 8 triliun rupiah. Pusat sudah kucurkan anggaran raksasa, tapi malah dijadikan bancakan komitmen fee oleh oknum pejabat di daerah. Mengapa pemerintah pusat tidak langsung turun tangan mengeksekusi pembangunan di Aceh? Pemerintah pusat tidak bisa sewenang-wenang mengintervensi, karena Aceh sendiri yang meminta otonomi khusus, sebagaimana tertuang dalam kewenangan UUPA hasil kesepakatan MOU Helsinki. Otonomi ini memberikan hak penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya sendiri, tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat. Terakhir, kita harus bersikap bijak dan objektif dalam melihat dinamika sosial di daerah. Mayoritas saudara-saudara kita masyarakat Aceh adalah warga yang mencintai kedamaian dan ingin hidup sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu hanyalah ulah sebagian kecil oknum provokator yang sengaja menciptakan ketegangan demi kepentingan politik sempit. Kita harus secara tegas membedakan antara aspirasi rakyat Aceh yang sah dengan manipulasi oknum yang sengaja menebar kebencian dan perpecahan. Sekarang pertanyaannya, kalian masih percaya narasi kalau Aceh dianak tirikan pusat? Atau mulai menuntut transparansi pejabat daerah atas dana ratusan triliun?